Mudah-mudahan rumah sakit ini dan masjidnya tentu sebagai pusat spiritualitas itu menjadi tonggak untuk membangun masyarakat yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama seluruh rombongan, Menko PMK, sahabat kami Pak Muhadjir Effendi, Gubernur Jawa Barat Kang Emil, biarpun adinda kami tetapi saya panggilkan, bersama rombongan Mas Fahmi Yandra bersama Mbak Dina serta keluarga yang kami hormati, para tokoh nasional, Pak Agung Laksono, ada Pak Badruddin Haiti, Pak Prim Haryadi, kemudian Pak Al Chandra, dan banyak tokoh-tokoh yang mohon maaf tidak bisa saya satu persatu, Pak Suhardi Alius, kemudian ada juga Pak Muhammad Atef, Pak Edi Slamet, Pak Slamet Uliandi, Pak Prof Yuliandi, Rektor UNAN, juga Pak Kapolda tercinta kita yang kami banggakan bersama Ibu yang baru bertugas, ditugaskan Pak Kapolri beberapa bulan tapi sudah lincah kemana-mana. Pak Pangdam, terima kasih atas kehadirannya, dan juga Bapak Bupati kami, Bapak Dadang Supriyatna bersama seluruh Forkompimda yang hadir, Pak Kapolres, Pak Danrem, Pak Dandim. Juga tentu secara khusus sahabat kami, saudara kami dan rekan kami, segenap anggota pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah yang saya cintai. Yang PP Muhammadiyah hadir ada Pak Dahlan Rais, Pak Marfuji Ali, Pak Agung Danarto, tadi Pak Agus Taufikur Rahman, juga Pak Anwar Abbas. Mana Pak Anwar Abbas yang dari Jakarta itu? Pak Anwar Abbas bersama Pak Fahri itu. Ada lagi Prof Dadang Kahmat, senior saya, dengan Ketua PWM dan segenap anggota pimpinan wilayah Muhammadiyah Aisyah Jawa Barat, pimpinan daerah. Juga untuk Pak Camat bersama Porkom Pincam, ya, ada Pak Kapolsek, ada Pak Koramil bersama juga Pak Kepala Desa, adik saya tercinta Pak Robi bersama seluruh jajaran. Dan mohon maaf kalau saya tersisa gitu ya, tidak bisa menyapa satu persatu. Yang pertama, alhamdulillah dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kami pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagaimana dilaporkan oleh Pak Agus, Dr. Agus Taufikur Rahman, akan memulai membangun rumah sakit Muhammadiyah Bandung Selatan dengan gambar yang ada di depan Bapak Ibu sekalian bersama masjidnya, di mana gedungnya kita kasih nama gedung utama ini Gedung Haji Nabdi Munaf, ayahanda dari Mas Fahmi, dan masjidnya yang juga cantik dan megah, Masjid Nyi Ayu Rina Ajrianti, Ibunda Allahu Yarhamah dari Ibu Mbak Dina.
mertua Mas Fahmi. Kami terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Pak Kapolri dan seluruh tamu undangan yang begitu rupa menyempatkan diri sampai harus terbang langsung dari Jakarta dan landing di kampung kami Cihelang. Kebanggaan buat masyarakat Cihelang dan Pak Kepala Desa, sehingga Pak Kapolri, Pak Menko PMK, Pak Agung Laksono, dan semuanya Pak Gubernur hadir pada hari ini. Tentu kehadiran Bapak Ibu sekalian merupakan wujud dari silaturahmi dan sekaligus juga merajut kebersamaan kita, sekaligus juga doa agar bangunan rumah sakit dan masjid ini dapat selesai sesuai dengan rencana. Pak Kapolri, Pak Menko, Pak Gubernur, Pak Fahmi, dan semua tamu hadirin undangan yang kami muliakan, lokasi ini, tempat rumah sakit dan masjid dibangun, letaknya di Desa Cihelang, Kecamatan Ciparai. Inilah desa kelahiran saya. Kalau lihat ke sana memang indah, itu banyak gunung, bukit, berbukit sampai ke selatan, sampai ke barat dan timur, bahkan sampai ke belakang ke Gunung Wayang, satu kawasan yang tadi disebut dengan Bandung Selatan. Tapi memang saya tidak lama di kampung ini karena setelah lulus SD, saya meninggalkan kampung ini, pergi ke Tasikmalaya dan Kota Bandung untuk pesantren dan ngambil SMA, dan tahun 72 setelah SD, baru tahun 79 saya pergi ke Yogyakarta dan tidak pulang kembali. Jadi dihitung-hitung Pak Kapolri, saya sudah meninggalkan desa ini 49 tahun. Ditambah 12 tahun, jadi itulah usia saya. Nah, semangat kami itu memang ada aspek subjektif, ingin membangun rumah sakit di kampung kelahiran ini. Dan ketika saya memulai komunikasi dengan kepala desa yang kebetulan satu terah dengan saya, itu adik sepupu, kemudian juga dengan Pak Camat dan seluruh jajaran, alhamdulillah responnya luar biasa. Dalam konteks ini kami memberi nama gedung pertama ini dengan nama Masjid Gedung Haji Napli Munaf dan Masjid Nyai Ayu Rina Aljranti. Itu ketika kami PP Muhammadiyah, saya dan Bunur dan kawan-kawan itu memulai merancang sekitar 2 tahun yang lalu lebih, ingin punya rumah sakit di sini. Lalu alhamdulillah punya lahan 1,2 hektar di kawasan ini. Jadi Pak Gubernur juga ini baru separuh saja kita padatkan. Dan ketika kami memulai ingin membangun gedungnya, karena kan tanah, gedung, nanti alat kesehatan, sampai pada nanti bisa operasional itu rumah sakit sangat-sangat rumit. Nah, ketika kami selesai urusan tanah dan kami memulai membangun, tahu-tahu saya dihubungi Mas Fahmi Yendra yang ada di depan kita, pengusaha muda kader Muhammadiyah yang juga pengurus di Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah, yang kemudian ingin terus beramal jariah, sehingga beliau menyanggupi untuk menyelesaikan pembangunan gedung ini bersama majelisnya untuk berbakti kepada
ayah tercinta. Setelah beliau berbakti pada ibu tercinta membangun Masjid Yuliana di Mualimin Yogyakarta, yang Presiden bulan lalu hadir bersama kami di Yogyakarta, Pak Kapolri. Nah, kali ini Mas Fahmi ingin menyambung untuk berbakti kepada orang tua ayah tercinta, yakni Bapak Haji Nafli Munaf. Juga kepada ibunda dari Mbak Dina, istri beliau, Ibu Ayu yang juga almarhumah, yang ingin diabadikan sebagai wujud dari idama tabnu adam inqata amaluhu illa min salasin sadaqatin zariyatin awaladin salih au ilmin yuntafa'u bih. Nah, yang kedua ini ingin menjadi anak saleh yang menyambung amal dan kebaikan orang tuanya. Maka kami sampaikan terima kasih Mas Fahmi, Mbak Dina dan keluarga, juga ada ayah Mbak Dina yang hadir sebagai wujud dari bagaimana kader-kader dan anggota Muhammadiyah tidak cukup organisasinya yang bergerak, tapi juga panggilan untuk beramal soleh itu terus hidup. Nah, mudah-mudahan semuanya lancar, dan Pak Kapolri, Pak Menko, Pak Gubernur, dan semua tamu undangan. Kawasan Ciparai ini kawasan yang juga ada banyak heterogen ya. Jadi lebih-lebih setelah saya 49 tahun tinggal. Jadi di sini ada Muhammadiyah, ada Syarikat Islam, ada Nahdlatul Ulama, bahkan keluarga kami juga banyak yang Nahdlatul Ulama di sini. Kemudian juga golongan masyarakat lain yang alhamdulillah pertumbuhannya luar biasa, dan ini kawasan yang padat sampai ke atas, sampai ke selatan, sehingga keperluan akan rumah sakit itu menjadi niscaya. Bagi Muhammadiyah juga dulu punya tradisi, Pak Muhajir, di kampung atau di Ciparai itu dulu ada basis wirausaha, sehingga ada tokoh-tokoh pedagang besar itu dari Muhammadiyah. Saya dapat cerita dari kakak-kakak saya aja, karena saya tidak mengalami. Itu dulu sudah ada badan usaha milik Muhammadiyah, Pak Anwar, tahun 60-an di Ciparai itu. Sampai ke Majalaya, itu kan dulu kawasan Muhammadiyah wirausaha sampai ke Majalaya. Jadi maka kami ingin meneruskan dengan membangun amal usaha. Kenapa dikasih nama Bandung Selatan, tidak Kabupaten Bandung? Ini untuk pilihan yang ikonik saja dan punya makna khusus. Pertama, kawasan Bandung Selatan itu kan sudah terkenal lama, lebih-lebih setelah Ismail Marzuki menciptakan lagu Bandung Selatan di Waktu Malam tahun 48. Sehingga bukan hanya orang Jawa Barat, tapi juga di luar sangat mengenal lagu ini, biarpun saya tidak bisa nyanyikan lagu ini. Nah, memori Ismail Marzuki itu kan, Bandung Selatan di Waktu Malam, berselubung sutra merah putih, itu lambang dari masa lalu. Kawasan Bandung Selatan itu sebagai kawasan yang berkabut, kalau di pagi hari sampai malam hari dingin, yang kalau kita lihat rangkaiannya, kawasan di Jawa, Pulau Jawa yang dingin dan tinggi di atas 700 sampai 1800 itu kan Puncak, Lembang, Bandung Selatan, Batu Raden, Batu Malang, dan seterusnya. Sehingga kami lahir dalam alam yang bagus, dingin, dan lain sebagainya, dan punya memori itu. Kemudian yang kedua, Bandung Selatan itu termasuk titik yang krusial di dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Sampai di Dayakolot sana, gubernur jauh lebih tahu ya, karena lurahnya Jawa Barat itu ya. Jadi ketika ada peristiwa bumi hangus tahun 48, ketika kita tidak mau menyerah pada Belanda, nah salah satu titik selain Bandung kota itu di daerah Dayakolot sampai Bale Endah, sehingga di sana nanti ada patung mengenang Muhammad Toha.
Jadi Bandung Selatan punya memori sejarah perjuangan. Nah yang terakhir ya karena ada aspek subjektif saya gitu kan, tetapi subjektif yang objektif, yakni eh, ingin berbuat lewat Muhammadiyah bagaimana masyarakat di kawasan Bandung Selatan ini dan di Jawa Barat betul-betul juga semakin baik kesehatannya. Ketika 2 gubernur yang lalu Pak Kang Ridwan, saya selalu pesan, tolong kawasan pegunungan dari kawasan Cianjur Sukabumi sampai ke kawasan Tasik Ciamis itu perhatikan soal kesehatan, karena ada 2 problem. Pertama, problem geografis yang berbukit-bukit dan lain sebagainya. Yang kedua, dulu karena ada isolasi politik pasca DITIB, sehingga ini membuat ada soal ekonomi, soal kesehatan yang memang perlu akselerasi dari pemerintah. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak perubahan. Biarpun memang karena pengaruh iklim global, Bandung Selatan tidak lagi sedingin dulu. Dulu saya waktu SD itu kalau turun untuk sekolah itu jam 7 saja masih berkabut. Sekarang kayaknya sudah tidak berkabut lagi gitu ya. Tetapi indahnya masih itu. Jadi kawasan-kawasan sana padahal kalau Pak Marpuji dan kawan-kawan mau dari Ciwidey itu situ Patenggang, kemudian situ mana? Ya, Patenggang, kemudian situ Cileunca, sampai kalau tahu ingin titik 0 Citarum yang keruh itu, di sana itu Pak Kapolri itu jernih dan bening sekali di Kertasari, di situ Cisanti namanya. Jadi kalau ada yang berkesempatan, mudah-mudahan Pak Tuntana, Pak Kapolda itu nanti ke sana dulu Pak. Ya, sehingga itu masih asli air itu, sehingga diminum pun bisa itu, tambah dimasak. Artinya kawasan-kawasan kita di negeri tercinta ini masih banyak yang natural, yang alamiah. Tinggal bagaimana kita mengolahnya dengan baik dan tidak merusak. Mudah-mudahan rumah sakit ini dan masjidnya tentu sebagai pusat spiritualitas itu menjadi tonggak untuk membangun masyarakat yang sehat rohaninya, tapi juga sehat jasmaninya. Dan kami percaya bahwa amal jariah Mas Fahmi keluarga, dan kami nanti akan juga melanjutkan dengan pengadaan alat kesehatan. Waktu kemarin Pak Gubernur ngobrol dengan saya di Bandung juga sudah bersedia untuk membantu setelah bangunan ini jadi. Pak Kapolda juga sama, gitu ya. Pak Pangdam juga sama. Tentu juga kami nanti mengharap juga dari Pak Bupati dan semua kepala dinas. Terima kasih nih atas segala rupanya sejak persiapan sampai sekarang. Mohon juga untuk nanti izin operasionalnya. Insya Allah kami Muhammadiyah itu hadir untuk semua masyarakat, tidak untuk warga Muhammadiyah. Spirit kami adalah spirit al-ma'un, hadir untuk semua golongan tanpa membedakan suku, ras, dan golongan. Ini rumah sakit yang ke-119 dari Muhammadiyah. Kalau poliklinik ada sekitar 461 Pak Kapolri. Jadi kalau di total lembaga kesehatan kita itu ada sekitar 600-an lebih. Nah, tapi dari yang kecil sampai yang besar, tapi kecil maupun besar bagi kami hadir untuk bersama-sama pemerintah dan semua kekuatan bangsa membangun kesehatan bangsa. Mohon maaf kalau dalam penerimaan ini ada yang kurang berkenan, dan juga mohon maaf kalau banyak direpotkan, tetapi insya Allah ini semuanya untuk kepentingan bersama.
Nasrum minallah wa fathun qarib. Sebelum mengakhiri, kami mohonkan nanti Pak Kapolri menyampaikan sambutan dan testimoni juga kepada Pak Gubernur untuk menyampaikan sambutan dan testimoni. Pak Muhajir sudah saya wakili sebagai anggota PP sekaligus juga ya sahabat lah. Jadi kemudian nanti kalau ada sudah hadir Buya Sapi Marif sebagai sesepuh untuk kita mohonkan juga memberi testimoni dan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.